Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bi sirriha hifdzal Qur'an wal amal bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT, saya akan meneruskan tema yang sebelumnya saya bacakan di sini, yaitu berkaitan dengan fitan atau fitnah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta tadhharal fitanu wa yakthurul kadhibu wa yataqarrabal aswaq. Tidak akan datang hari kebangkitan, kejayaan Islam. Lupa maknanya. Sa'ah itu salah satu nama hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat itu banyak. Ada Yaumuddin, ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Fath, ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Jaza, ada Al-Qari'ah, ada Al-Waqi'ah, ada Yaumul Jumu'ah, ada Yaumul Haqq, dan ada as-sa'ah. Nah, semuanya berkaitan dengan waktu. Makanya Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan waktu terjadi kiamat? Nama-nama hari kiamat yang Al-Fakir tadi sebutkan. Sedangkan kiamat itu adalah satu kebahagiaan, satu waktu yang membahagiakan bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman diseru 5 kali sehari semalam, hayya 'alal falah, mari kita menuju meraih keberuntungan. Itu bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Namun kabar gembira bagi orang kafir adalah kerugian, azab yang menghinakan. Salah satu contoh dalam ayat di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah jelaskan, idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi waktu kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzib, tidak seorang pun yang dapat mendustakannya. Khafidatur rafi'ah, Allah merendahkan satu golongan, meninggikan golongan yang lain. Itu tanpa waw, tanpa summa, tanpa jeda. Artinya apa? Artinya ketika Allah merendahkan orang kafir, musyrik, munafik, fasik, otomatis Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Sehingga ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 212. Allah berfirman, "Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Nah, di sini Pak, "Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Tidak disebutkan lagi imannya, karena imannya sudah dibungkus dengan ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka, mereka objeknya orang kafir. Yaumal qiyamah, pada hari kebangkitan. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah sedang akan memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki, bighairi hisab, dengan tidak bisa dihitung. Saking banyaknya, nanti perbendaharaan langit dan bumi akan Allah rampas dari orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang kafir, dan akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar walillahil. Itu adalah satu kebahagiaan yang disebut
fadlan kabiran, seperti yang dibacakan oleh imam tadi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabiran, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai tanda-tanda sebelum datangnya kiamat, Rasul mengatakan ada dhaharul fitan, munculnya berbagai macam fitnah. Seperti drama tipu daya COVID-19 itu fitnah besar, banyak kedustaan di sana. Antara fitnah, kebohongan, dan itu bergulat di situ, sudah seperti teh manis. Coba pada waktu terjadinya COVID, yang diberlakukan di masjid-masjid sunnah WHO atau sunnah Rasul, itu fitnah. Kemudian disusul dengan fitnah akhlas dan fitnah as-sara. Apa itu fitnah akhlas? Fitnah akhlas itu sebab akibatnya dari peperangan. Banyak orang yang pergi tunggang langgang, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya ke negeri yang lain, menjadi imigran. Nah itu fitnah akhlas. Kemudian diteruskan dengan fitnah as-sara. Apa itu fitnah as-sara? Dia yang mengaku bukan haknya, mengaku tapi bukan haknya. Kemudian banyaknya kedustaan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang ini kekuasaan masih dipegang oleh mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak. Jadi apapun yang dikehendaki oleh penguasa itu bisa dilakukan apa saja, walaupun harus berdusta terhadap masyarakat atau rakyat-rakyat. Kalau diteliti banyak sekali kedustaan, banyak sekali kedustaan. Namun yang terakhir, langsung aja yang terakhir, Rasul mengatakan wa yataqarrabal aswaq, dan saling berdekatannya pasar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat ini banyak orang luar negeri yang bisa belanja ke Indonesia tanpa harus datang ke Indonesia. Sebaliknya Pak, Bapak Ibu bisa belanja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa harus berangkat ke luar negeri, cukup dengan melalui handphone, bisa klik belanja, tunggu saat kemudian datang kurir mengantarkan barang yang dibeli. Nah itu sebagai tanda sebelum datangnya kiamat atau kebangkitan umat Islam atau kejayaan agama Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Namun ada satu lagi yang belum nampak jelas, yaitu tanda yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Pada waktu ketika malaikat Jibril posisinya di Madinah bertanya kepada baginda Rasulullah yang disaksikan oleh Umar bin Khattab, bertanya terkait dengan tanda kiamat. Akhbirni an amaratiha, kata malaikat Jibril. Nabi menjawab dua. Satu, antalidal amatu robbatah, budak wanita melahirkan tuan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak ulama yang salah tafsir dalam hadis ini. Sarahnya salah, dikiranya ini masalah buruk Pak, ternyata ini masalah baik. Bukan masalah buruk. Antalidal amatu robbatah itu budak wanita melahirkan tuan. Awas, ini ada dua hal, ada masalah buruk, ada masalah baik. Kalau masalah buruk seperti Samiramis melahirkan Namrud, yang sudah besarnya kawin jinah dengan ibunya sendiri. Nah itu masalah buruk. Akan tetapi kalau masalah baik,
Antalidal amatu rabbatah itu seperti Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana yang menjadi tuan? Allahu akbar walillah. Ini harus hati-hati wahai para alim ulama dalam memberikan tafsir atau sarah Al-Quran dan hadis. Teliti lagi, benar atau salah? Antalidal amatu rabbatah yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad SAW adalah apabila seorang perempuan melahirkan bocah angon atau satrio piningit atau ratu adil yang bakal dibaiat sebagai sang khalifah Allah Al-Mahdi dan yang akan diangkat sebagai ajajil. Apa itu ajajil? Yang dimuliakan Allah. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Di mana itu? Allahu akbar walillahil. Saya tidak akan menyebutkan di mana tempatnya. Sudah disebutkan di dalam hadis bagi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mari kita tunggu saja tanggal mainnya. Allahu akbar walillahil. Kita sambut dengan penuh keimanan, keilmuan, keimanan dan ketakwaan supaya kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan Al-Fakir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.